Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pada video kali ini kita akan membahas contoh untuk mengetahui, mengidentifikasi wazan pertama, yaitu wazan fa'ala, yang pada video sebelumnya sudah kita jelaskan. Seperti yang saya ungkap dan saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwasanya wazan itu kan sebuah pola, sebuah rumusan untuk mengetahui sebuah kata ataupun sebuah lafaz, apakah lafaz itu fi'il madhi atau bukan. Maka untuk itu mari kita perhatikan ayat yang ada di papan tulis ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Nah, kalau kita lihat ya, di ayat 6 berbunyi innallazina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Di ayat 6 ini, manakah lafaz yang dia tergolong fi'il madhi yang serupa dengan wazan fa'ala yang sudah pernah kita bahas? Oke. Kalau kita perhatikan, yang lafaz yang serupa dengan wazan pertama, wazan fa'ala, yaitu lafaz kafaru. Ya. Kenapa begitu? Kalau kita lihat kata kafaru, ya, kata kafaru serupa dengan timbangan fa'alu. Fa'alu. Ya, lihat huruf pertamanya, huruf kaf berbaris atas, serupa dengan wazan fa'al. Fa-nya berbaris fathah, ya. Kemudian huruf kedua, fa, berbaris fathah. Lihat wazannya, ainnya juga berbaris fathah. Baru lihat huruf ro-nya berbaris doma. Lihat huruf pada wazan lamnya juga berbaris doma. Baru terakhir ada waw alif. Wawnya berbaris sukun. Waw alif dan berbaris sukun. Kalau sudah seperti ini, maka kita bisa pastikan bahwasanya kafaru ini termasuk fi'il madhi pada serupa dengan wazan yang pertama. Begitulah cara kita mengetahui sebuah lafaz pada ayat, apakah itu fi'il madhi atau bukan. Nah, sampai sini kira-kira bisa dipahami ya. Oke. Selain kata kafaru, ada tidak fi'il madhi yang lain? Ada. Namun belum kita pelajari karena kita belum sampai ke sana pembahasannya. Kalau kita lihat kata anzarta, ini juga termasuk fi'il madhi. Cuma belum kita pelajari. Oke? Jadi innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang telah kafir, ya. Ingat, di dalam kata fa'alu terdapat domir hum. Ya, di dalam kata fa'alu terdapat domir hum. Dengan berarti di dalam kata kafaru juga terdapat domir hum, yang artinya mereka. Merekanya itu kata ganti untuk kalimat allazina. Ya. Ini dia. Humnya itu kata ganti untuk lafaz allazina. Ya. Jadi sesungguhnya innanya inna taukid, menekankan sekaligus menegaskan
apa yang ditekankan? Kata kafarunya. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang telah kafir, sawaun, sama saja atas mereka. Apakah kalian beri inzar mereka atau tidak kalian inzar mereka, la yu'minun. Jadi di sini Allah menegaskan, ya, dengan kalimat taukid, dengan lafaz inna, Allah ingin menegaskan tentang keberadaan orang kafir, bahwasanya yang namanya kafir itu bukan hanya orang yang mensyirikkan Allah, namun orang yang kafir itu adalah orang yang ketika dia diinzar, diingatkan akan sebuah kebenaran, ya, ketika dia diingatkan tentang kesalahan yang sudah dia buat dan ditunjukkan kepada dia sebuah kebenaran, namun dia tidak mau tahu, tidak peduli dengan apa yang disampaikan kepada dirinya, nggak percaya dia, maka orang tersebut sudah disebut kafir, kata Allah. Jadi ini yang ingin Allah sampaikan di ayat 6. Ya. Jadi ciri-ciri orang kafir itu dikasih tahu sama nggak dikasih tahu, tetap saja mereka tidak mau beriman. Diingatkan ataupun tak diingatkan, tetap mereka tak mau beriman. Padahal yang diingatkan, yang disampaikan itu sebuah kebenaran, tapi mereka tidak mau beriman, nggak percaya, nggak mau tahu mereka. Maka kalau sudah seperti itu, maka orang tersebut sudah disebut kafir, kata Allah. Kemudian kita lihat ayat 7-nya. Ada tidak fi'il madinya sesuai dengan wazan pertama? Ada. Jawabannya ada. Yang mana? Kata khotama. Nah, kata khotama ini adalah fi'il madi. Ya. Karena dia sesuai dengan wazan fa'ala, ya, sesuai dengan wazan fa'ala. Lihat huruf pertamanya, kho berbaris fathah. Lihat wazannya, fa-nya berbaris fathah. Kemudian ta-nya berbaris fathah, ain-nya juga berbaris fathah. Kemudian mim-nya berbaris fathah, lam-nya juga berbaris fathah. Kalau sudah seperti ini, maka kita bisa memastikan bahwasannya kata khotama di sini adalah fi'il madi, ya, serupa dengan wazan ataupun timbangan fa'ala. Di dalam kata fa'ala terdapat domir huwa. Di dalam kata khotama juga terdapat domir huwa, dia. Siapa dianya nih? Kata ganti untuk siapa? Kata ganti untuk Allah. Jadi dengan kata lain, kalau orang yang sudah kafir seperti yang dijelaskan di ayat 6 ini, maka Allah pun akan menutup. Allah menutup. Ya. Jadi orang yang seperti itu sudah ditutup Allah qalbunya. Nah, ini dia. Inilah gawatnya kalau kita tidak peduli dengan inzar yang disampaikan pada diri kita. Maka orang seperti ini akan Allah telah menutup, bukan akan lagi, tapi sudah ditutup Allah. Ya, kalau sudah seperti ayat 6 ini, maka Allah sudah sama dengan Allah telah menutup. Dengan kata lain, ini merupakan indikasi. Ya. Ayat 6 ini merupakan indikasi bahwasanya Allah telah menutup qalbu mereka. Wa ala sam'ihim, begitu juga dengan pendengaran mereka. Wa ala absarihim, begitu juga dengan penglihatan mereka. Jadi qalbu mereka, pendengaran mereka, dan juga penglihatan mereka sudah Allah tutup. Ya. Sudah ditutup Allah. Ya. Sama dengan sudah tidak bekerja sarana dan prasarana yang Allah berikan pada mereka. Kalaulah sudah seperti itu, maka nanti akhirnya bagi mereka azab yang besar. Ya. Azab yang besar. Jadi dari surah Al-Baqarah ayat
6 sampai 7 sudah bisa kita memahami, ya. Dari ayat tersebut kita sudah dapat memahami bagaimana cara menentukan, cara mengindikasi suatu lafaz dalam ayat, mana yang itu fi'il madhi atau bukan. Jadi seperti itulah cara menggunakan wazan, ya, pola yang sudah kita jelaskan pada video sebelumnya. Inilah dia caranya. Bagaimana? Kira-kira sulit nggak? Nggak kan? Oke. Jadi kalaupun masih ada yang sulit, ya, saudara-saudaraku, kalaulah memang ada dari penjelasan yang saya sampaikan ini yang belum terpahami, maka silahkan nanti komen pada video kita yang sedang kita bahas ini. Oke, kita sudahi dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.